pada momentum proses hukum yang ada di Polda Sulawesi Selatan ini, saya berharap satu hal. Yang pertama, saya mohon hal ini bisa membongkar ketidakberesan tata kelola perusahaan PT Kima yang merupakan pengelola kawasan industri di Kima Makassar. Yang kedua, mudah-mudahan dengan proses hukum ini semangatnya adalah melindungi iklim usaha dan iklim investasi yang merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini opini saya agak berbeda karena saya menyoroti atau memberikan apresiasi terkait dengan langkah dari aparat kepolisian, yaitu Polda Sulawesi Selatan, yang mulai menelisik dugaan korupsi dari PT Kima. PT Kima ini adalah BUMN yang mengelola kawasan industri di Makassar. Penyelidikannya mulai dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan akhir Desember 2022. Saya menarik. Kenapa saya angkat ini? Karena anak bangsa berulang kali menyuarakan permasalahan di PT Kima Makassar ini, dan sampai sekarang belum ada progres yang berarti. Saya ingatkan sekali lagi, dulu ada keluhan dari berbagai perusahaan yang ada di dalam kawasan PT Kima, itu sekitar 280 perusahaan yang ada di sana. Itu mereka memberontak atau protes bahwa penerapan perpanjangan biaya rekomendasi PPTI, PPTI itu adalah perjanjian penggunaan tanah industri, itu tidak masuk akal karena dilakukan sepihak oleh pengelola kawasan industri, yaitu PT Kima yang notabene adalah BUMN. Tidak ada dasar hukumnya sama sekali sehingga PT Kima serta-merta menerapkan angka 30%, angka yang tidak masuk akal, dan tentu saja ada akibatnya. Akibatnya adalah beberapa perusahaan lokal dalam negeri bertumbangan. PHK terjadi di mana-mana, dan ada juga PMA yang hengkang dari kawasan industri itu karena tidak mampu atau tidak bisa memenuhi kewajiban yang diterapkan secara sepihak oleh PT Kima. Ini terus saya angkat waktu itu. Berbagai opini, juga wawancara saya dengan beberapa perusahaan di sana. Jadi ini menurut saya angin segar. Kalau Polda Sulawesi Selatan sudah bergerak mengendus ada aroma korupsi di dalam PT Kima, saya memberikan dorongan penuh. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri, kepada Kapolda, dan seluruh jajaran di Polda Sulawesi Selatan, karena memang ada indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan di PT Kima ini. Saya tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi ini sedang berlangsung dengan baik. Dan saya terus akan memonitor kasus ini karena berharap terbukalah tabir mengapa direksi PT Kima yang mengelola kawasan industri itu begitu gegabah, begitu sepihak menerapkan biaya rekomendasi yang sangat-sangat memberatkan. Ada satu sisi lain bahwa dengan proses hukum yang sedang berjalan di Polda Sulawesi Selatan ini, mudah-mudahan Polda Sulawesi Selatan juga mengendus mengapa sebagian besar pengusaha yang ada di sana keberatan dengan penerapan angka 30% biaya rekomendasi untuk perpanjangan PPTI. Jadi saya mohon kepada Polda Sulawesi Selatan, semangatnya harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, bahwa sekarang ini pemerintah sedang getol-getolnya menarik investasi asing
dan memperbaiki kualitas suasana perekonomian di dalam negeri. Kalau ternyata bahwa iklim usaha tidak baik karena ulah dari direksi BUMN tertentu, ini pasti akan mempengaruhi iklim ekonomi di Indonesia. Saya berharap aparat Polda Sulawesi Selatan ikut semangat atau mengikuti arahan dari Presiden untuk menciptakan iklim usaha yang baik di Sulawesi Selatan. Kalau perusahaan-perusahaan ini bertumbangan karena ulah direksi yang pragmatis mencari untung cepat, itu yang terjadi adalah terjadi chaos secara sosial dan ekonomi. Karena apa? Sudah pasti itu berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan otomatis itu akan berdampak secara sosial. Apalagi saat ini menjelang tahun politik, menjelang pemilu tahun 2024. Saya berharap Polda Sulawesi Selatan mengingat hal itu dan menciptakan atau mendorong PT Kima, BUMN yang mengelola kawasan industri itu untuk terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap keberatan dari para pengusaha. Kalau tetap dipaksakan 30%, ini tidak masuk akal. Apalagi ada indikasi katanya 30% yang ini tidak seluruhnya masuk ke negara. Itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya berharap bahwa keputusan proses hukum dari Polda Sulawesi Selatan ini melindungi para pengusaha, para karyawan yang ada di dalam kawasan industri PT Kima. Jangan mereka dikorbankan. Dan pada kesempatan ini juga saya bermohon kepada Presiden, kepada Menteri BUMN, Menteri BPN, Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi untuk peduli dengan masalah-masalah seperti ini. Karena ini secara signifikan mempengaruhi iklim usaha dan iklim investasi di Indonesia. Permasalahan PT Kima sudah pernah saya sampaikan langsung kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi. Beliau akan memberikan atensi katanya. Tapi kita belum melihat langkah konkretnya seperti apa. Nah, pada momentum proses hukum yang ada di Polda Sulawesi Selatan ini, saya berharap satu hal. Yang pertama, saya mohon hal ini bisa membongkar ketidakberesan tata kelola perusahaan PT Kima yang merupakan pengelola kawasan industri di Kima Makassar. Yang kedua, mudah-mudahan dengan proses hukum ini semangatnya adalah melindungi iklim usaha dan iklim investasi yang merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Dan mudah-mudahan juga yang ketiga, saya berharap silang sengkarut peraturan, tumpang tindih peraturan ini segera dibereskan oleh para pejabat yang berwenang, mulai Kementerian BPN ATR, Kementerian BUMN, dan tentunya Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi juga harus turun tangan. Karena ini meskipun kecil hanya di Makassar, ini bisa menjadi domino efek. Akan bisa menular ke kawasan-kawasan yang lain kalau pengelola kawasan industri BUMN dibiarkan semena-mena membuat aturan yang mencekik para pengusaha. Jadi terakhir saya memberikan apresiasi dan salam hormat kepada aparat Polda Sulawesi Selatan, terus semangat mengusut kasus ini, membongkar ketidakberesan tata kelola di PT Kima, dan sekaligus saya berharap bahwa ini angin segar buat para pengusaha dan pengusaha bisa dilindungi oleh aparat negara. Karena aparat kepolisian ini selain menegakkan keadilan juga melindungi rasa keadilan masyarakat. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh PT Kima di Makassar ini sangat mengusik rasa keadilan masyarakat dan bisa berdampak secara sosial, ekonomi maupun politik di kawasan Sulawesi Selatan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SKM.